Tadi listriknya ada turun, jadi sinyalnya langsung ke bawah. Kalau turun kulkas dicabut yuk. Ini udah bisa lihat screen-nya? Udah. Oke. Sudah bisa. Oke. Naik sini tadi. Ya. Nah, tadi udah sampai sini kan? Hukum menuntut manusia yang berdosa harus mati, ya kan? Ya. Oke, sekarang berdasarkan Matius 5:17, Tuhan Yesus datang Tidak untuk mengkondem. Bukan untuk Tidak destroy hukum. untuk destroy hukum, tidak destroy hukum atau Oke. meniadakan hukum. Putus-putus lagi. Apakah Enggak, tadi itu Ibu Dina yang putus tadi, bukannya Yud. Oh, Udah. iya. Oke. Jadi berdasarkan Matius 5:17, Tuhan Yesus datang tidak untuk merubah hukum, ya kan? Iya. Kalau hukum tidak berubah, Iya. artinya orang yang berdosa bagaimana? Tetap dikondem. Kondem. Oke. Tetap dikondem. Berdosa dikondem, ya kan? Nah, satu lagi ayat kita. Berdasarkan John 3:17 gimana? Tidak kondem. Tuhan datang tidak untuk Yesus mengkondem. datang tidak untuk kondem orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus bilang dia datang bukan untuk Bukan kondem. kondem. Itu yang di atas kok. Oh. Gimana Maratur? Oke, udah pas kok udah. Oke. Salah baca tadi yang di atas. Oke. Nah, kalau berdasarkan ini, kesimpulannya ini dua-duanya kesimpulan yang benar kan? Hukum tidak berubah dan Tuhan Yesus datang bukan untuk kondem. Iya. Artinya kalau mau Iya. digabung berarti apa yang Tuhan Yesus pilih untuk dia lakukan? Artinya Tuhan Yesus artinya Tuhan Yesus datang bukan untuk kondem karena emang manusianya gimana? Kondem. Berdosa. Sudah dikondem. Sudah Iya. dikondem. Tuhan Yesus pilih untuk nggak Kondem. kondem Kondem orang berdosa. manusia yang memang patut untuk dia apa? Dikondem. Kondem. Dikondem. Nah, untuk dikondem. Kenapa ini benar? Karena hukum yang Hukum. bilang. Karena hukum tidak berubah. Karena hukum tidak berubah. Ini bukan karena hukum yang bilang, Anti Esther. Yang Iya. bilang Tuhan Yesus. Oh, Dan berdasarkan hukum yang nggak Hukum. berubah, kalau Oh, iya. sebelum Tuhan Yesus Berubah. datang, manusia dikondem, artinya setelah Tuhan Yesus datang, Manusia tetap dikondem. tetap dikondem. Tetap dikondem. Berdasarkan Iya. hukum tidak berubah. Berubah. Bisa? Nih, jadi Iya, iya. Iya. hukum nggak berubah, Manusia tetap dikondem. ini Orang berdosa. Yuti, ya Tante Dia. itu Tuhan Yesus pilih untuk enggak kondem manusia yang patut untuk dikondem. Kan Tuhan Yesus pilih enggak kondem. Nah, Karena hukum, bukannya Tuhan Yesus, gimana ya? Kan hukum tidak berubah itu kan artinya bahwa manusia itu harus dikondem. makanya ini Nah, tulisannya terus manusia patut untuk dikondem ya kan, berdasarkan hukum Tidak berubah. berubah. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, manusia Iya, yang udah dikondem itu Tuhan Yesus nggak apain? Enggak Enggak kondem. kondem. Iya. Jadi ini pernyataan gabungan, Tante. Nih, ini gabungan. Gimana Tante Dia? Apakah Tante Dia masih ada?
Iya, masih denger lagi mikir yuk. Oke. Coba gimana? Maksudnya yang 5:17 sama 3:17 ya. Mm-mm. Nah, Oh, kesimpulan oke. Karena hukum tidak berubah, maka manusia berdosa kan harus dikondem. Hmm. Tapi Tuhan Yesus yang seharusnya mengkondem, pilih untuk tidak mengkondem, gitu. Iya, karena Tuhan Yesus bilang dia datang untuk kondem nggak? tidak. Tidak Tidak untuk mengkondem. Oh ya. Nah, Lah, iya, iya Ma. Tuhan Yesus datang kan tidak kondem. Karena manusia udah dikondem. Kayak gini, Hukum tidak ingat berubah nggak? artinya dia dikondem hukum gitu kan. Ingat nggak alasan kayak gini? Kalau Tuhan, kondisi manusia yang udah dikondem itu udah begitu sebelum Tuhan Yesus datang kan? Aduh, ketindis nggak dapet. Apakah kondisi manusia yang dikondem hukum itu kondisi sebelum Tuhan Yesus datang? Sebelum Tuhan datang. Sebelum Tuhan Yesus datang. Sebelum Tuhan Yesus datang. Oke. Ingat nggak dia punya reason? Kalau itu udah kondisinya manusia sebelum Tuhan Yesus datang, di mana manusia dikondem, kalau Tuhan Yesus datang untuk kondem, kenapa baru mau kondem waktu Tuhan Yesus datang? Tante dia dan semua. Bukankah udah dikondem sebelum Tuhan Yesus datang? Iya. Iya. Gimana Tante dia ingat itu? Nah, Gimana sih? Kalau manusia kondisinya sudah dikondem, Sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum Tuhan Yesus datang, kenapa Tuhan Yesus Tuhan datang? Yesus datang untuk kondem lagi? Bukankah itu sudah berjalan dari sebelum Tuhan Yesus datang? Ah, itu dia. Makanya Tuhan Yesus datang, dia bilang, Bukan Bukan untuk untuk mengkondem, mengkondem. karena manusia sudah dalam kondisi dikondem. itu dia. Boleh, Tante dia? Iya. Nih, Sally angkat tangan Sally. Kayut sini belum ngerti kayut yang ini. Yang mana? Yang tadi Tuhan Yesus pilih untuk nggak kondem. Oke, Manusia yang patut untuk dikondem itu. ini. Jadi, ini kita gambar ya, Sally. Oke. Oke. Jadi ini kondisi manusia berdosa nih. Manusia berdosa, hukum bilang harus diapain, Sally? Dikondem. Oke. Ya kan? Ini hukum bilang. Ini kondem, ya kan? Artinya apakah dia punya condemnation-nya sudah berlaku sejak mereka berdosa? Iya. Oke, ini hukum, ya kan? Hukum yang bilang manusia dikondem. Nah, artinya sampai seiring berjalannya waktu, Sally ke sini, ini masa kondem terus kan? Di mana Iya. manusia sudah dituduh gitu kan? Itu yang dituntut hukum. Karena kan hukum bilang berdosa harus mati. Gitu. Nah, terus di sini Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Berdasarkan John 3 ayat 17, Tuhan Yesus bilang apa, Sally? Tuhan Yesus tidak kondem orang berdosa. Ini orang yang sama kan ini? Nih, orang yang sama kita gambarnya di sini. Manusia berdosa. Nah, Tuhan Yesus datang di sini, Sally. Tuhan Yesus bilang, dia datang bukan untuk kondem. Sekarang gini, Sally. Kalau Tuhan Yesus datang untuk kondem, apakah dia punya condemnation-nya udah berjalan dari sini? Iya. Nah,
Artinya gini bahasanya. Ngapain Tuhan Yesus datang untuk ulang peristiwa yang sudah terjadi? Ada gunanya nggak? Jadi kalau misalnya mau dikondem, kondemnya nggak perlu tunggu Tuhan Yesus datang dong, kan mereka berdosanya udah dari sini. Iya. Nah, makanya Tuhan Yesus datang bukan untuk Kondem manusia yang patut dikondem. kenapa kondem manusia yang patut untuk dikondem? Karena dia punya kondisi bagaimana di sini? Berdosa, kalau berdosa patut Kondem. Nah, tapi manusia berdosa yang patut dikondem ini, Tuhan Yesus bilang, dia datang bukan untuk Kondem. kondem ini. Jadi itu kalau dua ayat ini digabung jadinya gitu sih. Karena Tapi- kalau mau kondem, udah siapa duluan yang kondem? Hukum atau Tuhan Yesus? Nah, udah ibaratnya kayak gini, kalau ini jam 6 pagi, waktu hukum kondem manusia, Tuhan Yesus datangnya jam 12 siang. Jadi udah dikondem duluan kan sebelum Tuhan Yesus datang? Iya. Itu dia. Tapi Jadi kok pakai kata pilih ya kayak? Ya itu pilihnya itu sering. oh iya tadi bahasanya kayak gitu. Nah, selain itu karena bahasa DBS tadi, Tuhan Yesus pilih untuk nggak kondem. Apakah ingat nggak kemarin dia punya pelajaran, kalau saya ikut kemarin ya, dibilang Tuhan Yesus nggak ingin manusia yang dikondem itu bagaimana? Mati. Jadi itu berdasarkan Tuhan Yesus punya keinginan juga, dia nggak mau mati, dia nggak mau orang yang patut mati itu mati. Makanya Tuhan Yesus datang bukan untuk kondem, tapi untuk kasih apa? Kehidupan. kehidupan. Oke. Untuk Kasih kehidupan supaya orang yang seharusnya patut dikondem nggak mati gitu ya. iya. Jadi kondisinya memang mereka dikondem, dan kalau dikondem harus mati kan? Makanya yang tadi ini dia punya gambar. Apakah ini manusia yang berjalan terus di sini, manusia berdosa yang dikondem, tapi dalam jangka waktu hidup probation kan? Iya. Iya. Karena kalau mereka nggak hidup, nggak ada seiring berjalannya waktu dong. Sampai Tuhan Yesus datang, nggak ada kan? Artinya dari manusia berdosa sampai Tuhan Yesus datang, apakah manusia yang berdosanya hidup? Hidup dalam probation, di mana dalam probation itu pun mereka dikondem. Nanti kita mau ke situ. Oke, Tante Dia? Kita mau ke situ. Oke, kita lanjut ya. Nah, sampai sini. Sekarang, seandainya. Bentar dulu ya. Sorry. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang, kayak gini. Ini berdasarkan hukum nggak berubah, kondisinya manusia dikondem kan? Iya. Setuju nggak? Nah, sekarang, kalau, ini sekarang kita bicara kalau ya. Kalau Tuhan Yesus datang
tidak untuk kondem. Nah, sekarang kebalikannya. Karena emang nggak ada yang patut dikondem. Artinya, Tuhan Yesus datang untuk apa? Mengkondem. Merubah hukum. Baru. Memberi kehidupan. Loh, coba. Mengkondem. Dan tidak untuk kondem karena emang Ini nggak ada jadi yang ini patut. posisinya hukum tetap nggak berubah ya Tante Dia. Oh. Iya, iya. Mm. Iya. Oke. Jadi kalau hukum tidak berubah dan Tuhan Yesus datang nggak untuk kondem karena emang nggak ada yang patut dikondem. Artinya Tuhan Yesus datangnya untuk apa? Nah, coba reasonnya mulainya dari sini. Jangan langsung ke jawabannya walaupun tadi jawabannya udah dikasih tahu ya. Tapi Iya. caranya kayak gini. Lihat dulu. Oh, Tuhan Yesus datang nggak untuk kondem karena emang nggak ada yang patut dikondem, ya kan? Oh, Ya. Artinya iya. kondisinya manusia gimana? Oh iya, tidak berdosa tadi ya. Artinya jadi telaah dari bahasanya Tuhan dulu, Yesus ya kan? Waktu dibilang ini, artinya manusia- memang manusia nggak berdosa. kondisi manusia nggak berdosa, makanya nggak berdosa, nggak ada Kondem. Nggak ada Tidak kondem. Nggak dikondem. nggak dikondem. Nah, yang hukum tuntut itu yang dikondem orang berdosa atau orang yang nggak berdosa? Orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Makanya kalau orang nggak berdosa, hukum mau kondem dia nggak? Enggak. Enggak, ya kan? Artinya Tuhan Yesus kalau datang ngapain dong? Hanya mengunjungi tadi dibilang ya. Itu dia. Jalan-jalan. Kenapa hanya jalan-jalan. mengunjungi Tante Dia? Karena nggak Iya, ngapa-ngapa. karena mau apa? Mengkondem tidak, yang dikondem juga nggak patut dikondem, ya jalan-jalan aja. Ini kayak kondisi siapa? Kondisi kapan ini? Itu sebelum berdosa. Belum berdosa di Eden. Belum berdosa. Artinya hanya cukup mengunjungi manusia Makhluk ciptaan. yang diciptakannya saja. Kayak waktu Tuhan Yesus kunjungin siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Eden. Di Taman Eden. Kan waktu mereka belum berdosa, kan Tuhan Yesus suka datangin mereka kan? Itu dia. Jadi ini kalaunya, makanya karena kita punya kondisi sekarang beda sama Taman Eden, makanya kondisi manusia patut dikondem kan? Kalau nggak patut dikondem, Bukan. Mbak Dian untuk dapat bicara. Oke, sampai sini bisa? Ada pertanyaan sampai sini? Tunggu ya. Gimana, Moderator? Tolong dulu diulang dari hukum yang tidak berubah. Gua agak bingung udah kata-katanya itu. Oh ini, dari sini. Dari iya. Jadi ini ngomongin kalau ya, Om Moderator. Iya. Jadi kalau jadi hukum nggak berubah, artinya hukum tetap apa? Kalau ada orang berdosa, hukum bilang apa? Kondem. Memang berdosa. Kalau nggak ada orang yang berdosa, gimana? Ada di kondem. Oke, karena itu yang bakal hukum lakukan kan? Iya, Kak. Oke, nah sekarang kondisinya ini jangan lupa kalaunya dan Tuhan Yesus datang dan dia datang nggak untuk kondem karena emang nggak ada yang patut dikondem.
Iya. Nah, waktu ngomong nggak ada yang patut dikondem ini ngomongin manusianya kan? Iya. Nah, kalau nggak ada yang patut dikondem, artinya kondisinya manusia bagaimana, Om Aratur? Enggak berdosa. Nah, makanya karena manusia nggak berdosa, hukum mau kondem orang yang nggak berdosa nggak? Ini sama seilang tuh di tengah itu Mak Sil, tutup tuh suara. Iya, udah. Gimana, Om Aratur? Kalau manusia nggak berdosa, apakah hukum akan kondem manusia yang nggak berdosa? Enggak kondem. Enggak. Makanya Tidak. kalau manusia nggak berdosa, emang kondisi manusia kondisi yang nggak dikondem hukum kan? Iya. Nah, dan kalau hukum nggak kondem, Tuhan Yesus datang untuk kondem nggak? Enggak. Enggak, karena manusianya kondisinya gimana? Enggak berdosa. Nah, jadi kalau kondisinya manusia itu nggak berdosa dan Tuhan Yesus datang, artinya Tuhan Yesus datangnya bukan untuk kondem kan? Iya. Karena nggak ada manusia yang perlu dikondem nggak? Kalau nggak ada yang Enggak. berdosa. Enggak ada. Nggak ada. Artinya Tuhan Yesus datangnya cuman buat kunjungin aja. Visit. Untuk menjenguk ciptaannya. Gitu. Oke, dapat Kak. Iya. Karena kayak mau nengokin gitu. Tuhan Iya, Yesus maka datang mau nengokin aja. Karena Tuhan Yesus datang nggak akan untuk kondem. Kan manusia kondisinya baik-baik aja, nggak melanggar hukum gitu. Jadi itu kondisi yang sama kayak sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebelum manusia berdosa. Oke? Oke. Udah bisa, Om Aratur? Udah dapat. Oke. Makasih Kak. Oke. Nah, sekarang kita ke sini ya. Nah, sekarang kayak gini. Ini kan tadi kita ngomongin kalau kan, kalau hukum nggak berubah dan nggak ada yang patut dikondem. Ini kalau. Oke, ada Om Alolo. Angkat tangan. Gimana Om Alolo? Itu Ibu Alolo itu Kak. Oh, iya gimana Bu Alolo? Iya. Sama kami di sini. Oh, Iya Pak sama. Alolo pun di sini juga. Oh, oke. Ini berarti ini kan kalau kan ini diibaratkan ini kan, Iya, bukan ini benar. Karena ini enggak benar terjadi. Ini hanya karena jika atau kalau gitu ya Yuk. iya. Ini kalau ini ngomong kalau karena kita punya kenyataan berdosa atau enggak? Kenyataan manusia berdosa. Tapi kalau ini kenyataan waktu itu berlakunya sebelum ada dosa. Jadi ini kenyataan juga, tapi kenyataannya bukan sekarang, Tanda Lolo. Tapi waktu dulu sebelum Adam dan Hawa berdosa. Bisa? Nih. Jadi kalau yang seandainya di kita itu adalah kenyataan bagi Adam dan Hawa, karena mereka yang pernah ada di kondisi nggak berdosa kan? Iya. Sehingga mereka pernah ada di kondisi nggak dituduh sama hukum. Mereka pernah ada di kondisi yang Tuhan Yesus datang emang cuman buat nengokin mereka doang. Kalau kita nggak ada kan kayak gitu kan? Tuhan Yesus datang langsung mau kasih kita kehidupan karena kita udah patut mati. Jadi bisa Nana Alala? Putus ya? Iya Yud, iya bisa. Oh, oke, mantap. Nah, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Kenyataan. Manusia berdosa ya kan? Ini yang tadi aku bilang kita mau ke sini. Manusia berdosa artinya hukum bilang harus apa? Mati. Mati. Harus mati. Nah, ini berlakunya yang hukum tuntut kamu harus mati. Itu berlakunya
Kapan? Saat manusia berdosa. Itu dia. Kayak gambar yang ini kan? Manusia berdosa, hukum kondem. Oke. Jadi, sekarang kita gambar baru nih. Begini. Nah, ini ya. Ini manusia berdosa. Kalau di sini manusia berdosa artinya berdasarkan hukum yang hukum tuntut, di sini juga posisinya manusia harus apa? Harus mati. Harus mati, ya kan? Ini yang hukum bilang kan? Iya. Oke. Nah, ini berlakunya sejak di sini. Tapi kenyataannya apakah sejak kejadian 3 ayat 6 ini waktu mereka berdosa, manusia yang berdosa masih apa? Hidup. Masih hidup. Tapi ini manusia yang berdosa masih hidup. Ya kan? Iya. Tapi bisa nggak tuntutan hukum ini nggak berlaku? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, bisa. Karena kalau misalnya kayak gini, mereka masih hidup dan tuntutan hukum yang harus matinya nggak berlaku. Artinya kalau kayak gitu nggak apa-apa dong melanggar, ya kan? Karena nanti dibilangnya kayak gini, oh nggak apa-apa, kamu berdosa aja. Toh abis itu kamu kan masih hidup. Walaupun hidupnya masih ada 10 tahun, 20 tahun baru mati, tapi kan abis itu masih hidup. Jadi nggak bener dong yang hukum bilang kamu bakal mati kalau melanggar, ya kan? Iya. Artinya, saat manusia berdosa, disitulah manusia harus mati, ya kan? Iya. Itu nggak bisa diganggu gugat. Artinya ini berlaku sejak sini. Tapi itu berjalan sama-sama dengan kenyataan mereka hidup probation, ya kan? Iya. Jadi apakah walaupun mereka hidup dalam probation, tapi condemnation ini tetap berlaku, sudah berjalan. Dan berlakunya langsung atau ada jangka waktu? Harus Langsung. mati. Langsung. Oke. Jadi di sini prinsipnya gini, begitu manusia berdosa, tuntutan hukum langsung berlaku, di mana mereka harus mati. Harus mati, ya kan? Nah, tapi mereka nggak mati. iya. Tapi manusia yang berdosa Nggak mati. nggak mati, mereka hidup kan? Tapi kehidupannya berdasarkan yang tadi awal-awal kita establish, kehidupan yang Probation. atau kehidupan manusia berdosa, kehidupan yang menuju apa? Kematian. Menuju kematian. Nah, kehidupan yang Menuju udah kematian. mau mati, ya kan? Jadi hidup tapi menuju kematian, makanya udah mau mati kan? Nah, dan ini nggak bisa diukur kehidupan yang udah mau mati ini, nggak bisa orang tanya kayak, jadi berapa lama waktu yang ada sampai mereka mati? Nggak bisa diukur pakai jangka waktu, karena begitu manusia berdosa,
tuntutan hukum ini langsung berlaku. Jadi ini penting banget ini kata langsung berlakunya. Di mana Iya. nggak menunjukkan ada apa? Jangka waktu. Jangka waktu. Ya, nggak menunjukkan ada jeda waktu baru mati itu berlaku, ya kan? Mm-mm. Oke. Ntar dulu. Mana nih? Nggak bisa diukur dengan jangka Jangka waktu. Jangka waktu. Karena kata apa? Probation. Karena langsung berlaku. Iya. Langsung. Manusia berdosa harus mati. Itu berlaku langsung. Nih, jadi yang penting di sini ini ya. Nah, ini langsung berlaku. Oke. Yud, Iya, Ma. itu langsung berlaku mati itu harus mati itu yang kekal. Apa? Kan itu tuntutan hukum tuh langsung berlaku kan. Iya. Bahwa mereka harus mati. Mati tuntutan hukum itu kan mati kekal kan. Iya, mati kekal. Nah, sekarang kayak gini. Kenapa hukum tuntut mereka harus mati ya kan? Untuk yang berdosa harus mati. Karena orang yang berdosa sudah apa? Tolak apa namanya? Tolak Kehidupan. Tolak kehidupan ya kan? Dengan mereka berdosa. Iya. Tapi kok, sorry. Tapi kok nggak mati ya kan? Iya. Makanya artinya kehidupan yang dihidupin itu cuma apa? Sementara. Probation. Probation. Kehidupan probation. Di mana kehidupan Iya. probation ini beda sama kehidupan yang mana? Kekal yang mau diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Iya. Bukan kehidupan Yang mau diberikan oleh Tuhan Yesus. hal yang mau Yang diberikan Tuhan Yesus. gini. Nah, sekarang kenapa mereka yang berdosa kok Tuhan kasih probation, ya kan? Kok dikasih kesempatan untuk hidup kalau seharusnya mereka mati, setuju nggak? Kalau berdosa kan harusnya mati, tapi kok Tuhan kasih probation, Tuhan kasih kehidupan? Setuju. Jadi urutannya gini. Urutan. Manusia hidup probation 1. Di mana ini masanya Adam dan Hawa kan? Yang belum berdosa ya? Iya. Nggak berdosa. Habis itu mereka gimana? Berdosa. Harus mati ya kan? Iya. Tapi Mereka nggak mati. nggak mati. Nggak mati ini masuk apa? Probation kedua. Itu dia. Jadi ini urutannya. Bisa? Nih. Ya. Nah, sekarang ini yang hukum tuntut, yang berdosa harus mati, tapi kok bisa-bisanya dapat probation kedua ya kan? Kenapa manusia bisa dapat second probation? Siapa mau jawab? Atau enggak kasih ayat? Kenapa manusia bisa Ayatnya Revelation 13 ayat 8 Yud. Bukan. Tahu kan? Bukan. Zekaraya. Sis,
Zakaria Bukan. 12:3 ayat 21. Bukan. 1 Timotius. Genesis. Ah, Matius. aduh, yang tadi di jalan. Betul itu dia. 1 Timotius. Iya, itu ayatnya. Kalau 2:14. katanya apa? Kasih satu kata. Tertipu. Betul. Satu Oh, Tim- karena Ini ya. dianggap tertipu. Bukan dianggap, karena memang mereka tertipu, makanya dikasih. Jadi, Karena mereka tertipu, maka Iya. dikasih probation ya, second probation ya. coba lihat ya. Second probation dikasih. Jadi manusia apakah Tuhan kasih kesempatan lagi karena dulu mereka berdosa karena tertipu. Karena artinya kalau mereka dulu Adam dan Hawa dulu berdosanya bukan karena tertipu, bakal Dikasih second nggak? probation. Enggak Nah. dikasih second probation dong. Artinya second probation Tuhan kasih supaya apa? Supaya nggak berubah. tertipu. Hidup. Itu dia. Bisa lihat nggak? Supaya tidak tertipu ya. Second Supaya probation nggak tertipu lagi. diberikan supaya manusia Tidak tertipu lagi. tidak tertipu. Atau jangan tertipu lagi kan? Jangan tertipu ya. Nah, kalau misalnya di second probation manusia masih tetap tertipu, artinya mereka apa? Artinya mereka Tidak bodoh. tahu. Artinya mereka nggak belajar dari pengalaman yang sudah terjadi kan? Pengalaman, ya, nggak belajar dari pengalaman yang udah. Jatuh pada lubang yang sama itu namanya. Iya, artinya kalau di second probation manusia tetap tertipu, artinya jadi sia-sia nggak second probationnya? Ibaratnya kayak gitu. Iya. Ngapain mau dikasih kesempatan kalau kamu bakal salah lagi? Justru kesempatan dikasih supaya yang Kamu sebelum nggak salah salah. sekarang bisa benar. Iya. Nah, makanya karena udah dikasih second probation dan gunanya supaya manusia nggak tertipu, kalau manusia masih tertipu, artinya ini karena mereka nggak belajar dari pengalaman kan? Iya. Makanya setelah second probation, apakah kalau manusia masih tertipu di second probation, Tuhan akan kasih probation ketiga lagi nggak? Enggak lagi. Tidak. Tuhan nggak akan. Ada kutipannya deh itu kayaknya ada kutipannya. Jadi kalau mereka dikasih lagi, mereka nanti akan tetap memberontak gitu deh kayaknya. Iya, pernah dikasih itu, aku ingat. Kutipannya. Itu. Bisa ini, bisa dapat nggak ini semuanya? Inilah alasan kenapa Tuhan kasih second probation. Kenapa manusia masih hidup walaupun udah berdosa di mana seharusnya harus mati. Bisa semua di sini? Bisa, Kak. Itu karena buat Adam dan Hawa aja ya alasan karena tertipu ya. Kalau buat Iya. kita enggak lagi gitu ya. Enggak, karena kita kan udah ada pengalaman mereka yang perlu kita pelajari supaya kita nggak ini, Enggak tertipu. nggak tertipu. Iya. Tuh. Oke, jadi kayak gini. Coba ingat nggak? Waktu Adam dan Hawa berdosa. Ingat nggak? Mereka habis mereka berdosa, mereka kayak gimana kondisinya? Telanjang. Telanjang, terus mereka ngapain? Bersembunyi. Waktu mereka sembunyi, ada siapa yang ngapain? Ada Tuhan Yesus yang datang. Ada Tuhan datang Bertanya. bertanya, Adam di mana kamu? Artinya apakah waktu masuk Adam dan Hawa berdosa, mereka ya, ini ngomongin mereka bukan kita, waktu masih di Taman Eden. Jadi apakah kondisi yang pernah terjadi di Taman Eden sama kayak kita nggak? Ada manusia berdosa dan ada Tuhan datang.
Sama. Sama kan? Sama. Nih, jadi kalau mau digambar, kita gambar ya, biar jelas lah. Kalau zaman Adam kan Tuhan datang, kalau zaman kita siapa yang datang? Tuhan mau datang, Kak. Tuhan datang, ayatnya? Tuhan pasti datang. Bukankah ayatnya Matius 5:17 Tante Dia? Bukan, maksudnya kan pada waktu mereka berdosa terus Tuhan Yesus kan datang mencari gitu kan, nanyain mereka. Nah, Iya. pada saat ketika kita berdosa kan yang mencari atau yang menegur kita gitu siapa? Bukan Tuhan kan, tapi Roh ya. Roh Kudus ya. Apakah Yesus yang Tuhan Yesusnya datang juga? Bedanya bukan di zaman kita aja Tante Dia. Oh, Tuhan Yesus datang juga ya. Iya. Walaupun tidak seperti waktu Adam dan Hawa itu ya. Iya, pokoknya sama-sama ada Tuhan Yesus datengin orang berdosa gitu, ya kan? Ini di Taman Eden. Ini di Galilea. Taman Eden di dunia juga sih. Bukan di Taman Eden lah ya. Galilea ya, Kak. Enggak, jangan pakai bahasa itu sih. Pokoknya ini di luar Taman Eden lah ya. Di dunia kita secara keseluruhan. Kalau Adam dan Hawa kan memang spesifiknya di Taman Eden. Nah, apakah di sini ada Tuhan Yesus datang, ya kan? Dan waktu Ya. Tuhan Yesus datang nanya kan, kamu di mana? Ya kan? Cari orang yang berdosa. Nah, apakah di sini ada John 3:17 dan Matius 5:17? Iya. Di mana di situ ada Tuhan Yesus datang, ya kan? Dan Tuhan Yesus datang berdasarkan dua ayat ini bukan untuk apa orang berdosa. Condemn. Bukan destroy dan condemn. Jadi ini sama-sama ada I come kan? Iya. John 3:17, I come not to destroy. Matius 5:17, think not that I come to destroy. Ini condemn, ini destroy. Condemn 3:17 condemn, I Iya, come not condemn. condemn. Gitu. Nah, di sini bukan untuk condemn orang berdosa, tapi untuk apa? Kasih kehidupan. Untuk berikan kehidupan. Coba lihat nggak? Lihat nggak kalau ini sama, kalau ini probation Adam dan Hawa ya. Kita bilangnya ini probation 1 lah, karena masih di Taman Eden. Walaupun sebenarnya udah masuk probation 2. Bisa ngerti kan? Iya. Probation 1 di mana waktu mereka tertipu di probation 1 gitu lah. Iya. Tertipu di probation. Mereka Dan nggak tahu gitu ya. Iya. Mereka Kalau kita tertipu. ini udah probation 2 kan? Ya. Nah, ini probation 2. Ini probation 1. Probation pertama. 1. Kalau di probation 2 ada orang berdosa, ada Tuhan Yesus datang. Dan kedatangannya bukan untuk condemn orang berdosa, tapi untuk kasih kehidupan. Artinya, apakah waktu di probation 1, kalau ada Tuhan Yesus datang juga, dan yang berdosa juga ada, kayak gini. Kira-kira Tuhan Yesus datang di sini ngapain ya? Kan, ngapain nyari orang yang udah berdosa? Terus nanyain, emang Tuhan Yesus nggak tahu mereka di mana? Artinya Tuhan Yesus datang di sini apakah untuk condemn Adam dan Hawa karena mereka berdosa? Enggak juga. Enggak juga. Artinya apakah kalimat ini berlaku juga di sini?
Iya. Berdasarkan ada apa? Berdasarkan kata ini jembatannya. Sama-sama ada kata apa? Datang, Yesus datang. Ada datang dan ada orang berdosa, ya kan? Iya, datang dan orang berdosa. Nih, Betul. berdasarkan ini ada Tuhan Yesus datang. Nih. Dan ada yang berdosa. Dan ini ada yang bisa. Makanya ini kalimat berlaku di dua-duanya. Bisa ada pertanyaan di sini? Atau semuanya? Lanjut. Oke, kalau ini kita lanjut terus ya. Karena ini belum ke inti kita punya pelajaran. Nah, oke. Sampai sini. Sekarang. Nah, jadi sebenarnya waktu artinya di sini waktu Tuhan Yesus datang di probation 1 untuk berikan kehidupan yang mana? Yang sementara. Nah, atau kalimatnya gini, untuk berikan probation kedua. Kalau di sini untuk berikan kehidupan yang mana? Kekal. Mantap. Kehidupan kekal itu. Oke, mantap. Nah, sekarang probation kedua. Probation kedua itu mulainya kapan? Mulai dari Taman Eden. Waktu kapan? Waktu Manusia mereka berdosa. Setelah mereka berdosa. Segera setelah mereka berdosa. Iya, segera setelah mereka berdosa itu. Iya. Probation kedua. Jadi ingat nggak ini? Ingat nggak kutipan yang bilang begitu ada dosa, disitulah ada juru selamat. Segera ada juru selamat. There are savior ya. Iya. Jadi probation kedua mulai setelah manusia jatuh dalam dosa kan? Jadi begitu ada dosa, ada juru selamat. Juru selamat savior atau savior. Nah, betul. Juru selamat artinya ada yang menyelamatkan kan? Sehingga orang berdosa yang harus mati bisa dapat kehidupan. Bisa dapat kehidupan. Dan itu dilambangkan sama apa? Ada peristiwa Domba. Nah, jadi apakah dengan manusia jatuh dalam dosa perlu ada domba mati? Iya. Dia berdosa. Ada bunuh domba ya kan? Apakah bunuh domba ini yang menunjuk siapa? Tuhan Yesus. Kepada Kristus. Ini menunjukkan juru selamat ya kan? Di mana yang mati domba bukan yang berdosa. Iya. Tapi apakah manusia hidupnya tunggu ada bunuh domba dulu atau sebelum ada bunuh domba manusia yang berdosa udah terima kehidupan? Sebelum bunuh domba. Nah, sebelum ada bunuh domba, manusia sudah terima kehidupan kan? Walaupun ini kehidupan yang mana? Probation atau sementara. Itu dia. Pertanyaannya, kenapa nggak tunggu bunuh domba dulu, baru manusia bisa terima kehidupan? Karena sebelum bunuh domba, manusia udah jatuh ke dalam dosa.
Nggak dapat benefit kematian Kristus di kayu salib. Itu dia. Jadi kayak gini. Kalau bunuh domba itu menunjukkan juru selamat, ya kan? Dan juru selamat itu matinya waktu kayu salib. Apakah yang bisa benefit dari juru selamat hanya orang-orang yang hidupnya setelah ada bunuh domba atau ada setelah kayu salib baru bisa benefit? Enggak, karena ada manusia yang butuh diselamatkan juga kan sebelum Tuhan Yesus datang di kayu salib. Artinya apakah sebelum ada bunuh domba pun, sebelum ada kayu salib pun manusia bisa selamat, bisa benefit? Iya. Gitu dia. Bisa. Oke. Kalau bisa, coba kita gambar. Gambar ya. Ini kayu salib. Kayu salib. Ini sejajar sama bunuh domba. Di mana di sini ada manusia berdosa. Tapi apa? Apakah ulang? Manusia berdosa, tapi sebelum ada bunuh domba, manusia yang berdosa udah apa? Selamat. Terima kehidupan. Iya. Bisa benefit, ya kan? Dan apakah ini juga berlaku di sini? Berlaku. Bisa selamat. Dan ini bisa selamat juga. Makanya apakah di sini ada Adam dan Hawa? Mereka hidup, ya kan? Sebelum kejadian 3:21. Apakah di sini sejajarnya nih? Kejadian 3:21. Di sini contohnya kejadian 3:6. Dari kejadian 3:6 sampai 3:21, apakah Adam dan Hawa hidup? Setuju nggak? Kenapa tadi kata-katanya? Ini. Kejadian 3:6 sampai 3:21. Iya, apakah di jeda waktu itu ada Adam dan Hawa yang hidup? Padahal mereka udah berdosa. Iya. Artinya apakah karena mereka sudah hidup di sini, walaupun belum ada bunuh domba, itu yang menunjukkan bahwa ini, artinya ada manusia berdosa yang bisa benefit sebelum apa? Bisa benefit ya. Iya. Sebelum Yesus mati. Iya. Sebelum kayu salib, sebelum bunuh domba. Iya. Berdasarkan Adam dan Hawa pun sudah hidup. Gini. Nah, ini jeda waktunya. Oke, di mana ini bisa benefit sini, ini juga bisa benefit. Ya kan? Oke. Sampai sini bisa? Bisa. Tante dia bisa, Tante dia, ya. Jadi itu maksudnya, jadi kan waktu Adam dan Hawa berdosa itu kan, tapi hidup itu karena ada jadi maksudnya sebelum Adam dan Hawa, bukan deng. Artinya sebelum bunuh domba itu orang yang berdosa pun bisa selamat karena ada yang mati walaupun belum mati. Bunuh domba gitu ya? Iya. Yang membuat mereka bisa hidup, Tante dia, butuh ini. Yang membuat mereka bisa.
Heeh. Apa tadi yang membuat mereka bisa hidup adalah Jangan gitu kalimatnya, kayak gini. Ah. Dengan manusia berdosa, kayu salib atau bunuh domba itu butuh nggak? ya, Butuh kan? Karena kalau nggak ada yang mati gantikan mereka, manusia yang berdosa nggak bisa hidup, ya kan? ya. Nah, itulah yang Iya. membuat mereka bisa hidup. Mm-mm. Tapi kalau Tapi orang bisa selamat sebelum kayu salib, apakah kayu salib yang menyelamatkan? oh bukan. Nah, ini kita udah mau transisi ya. Oh baru sampai situ ya? Iya, baru sampai situ. Ngantuk banget Yud, maaf Yud. Iya, sama. Tadi yang Karena- menyelamatkan itu tadi maksudnya tadi gimana yang menyelamatkan orang yang sebelum kali salib bisa selamat karena yang kalau maksudnya domba itu nggak bisa menyelamatkan gitu ya. Iya. Jadi bunuh domba atau kayu salib itu dibutuhkan kan? Iya, dibutuhkan. Sama-sama ada benefitnya. Tapi bukan yang menyelamatkan. Bukan yang Betul. menyelamatkan. Kenapa? Oh, Karena karena domba yang nggak menyelamatkan. belum ada bunuh domba atau kayu salib, orang bisa Orang yang berdosa bisa selamat. Orang bisa Itu dia. bisa selamat. Mm-mm. Ya seperti Henok ya. Oh. Makanya yang menyelamatkan itu apa? Karena yang menyelamatkan itu apa? Kalau bukan Bukan domba atau kayu salib, Kristus. tapi grace ya. Juru selamat. Grace tadi kalau nggak salah tadi siang dibilang. Iya, Iya, Grace. grace atau kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menyelamatkan. kuasa yang Grace itu menciptakan Dan menyelamatkan. Oke. Iya, Tante Dina, gimana Tante Dina? Ini belum ada yang karena sebelum ada bunuh domba, kayu salib, orang berdosa bisa selamat. Iya. Oh, gitu ya. Karena Tante Dina, apakah sebelum ada kayu salib ada orang yang udah selamat nggak? Sebelum ada iya. Ada kan? Apakah ada Henok, ada Elijah, mereka semua udah selamat. Tapi kayu salibnya belum. Belum ada kayu salibnya kan? Padahal mereka udah selamat. Oke, Tante Dina putus-putus ya. Yang lain gimana? Betul, sebelum kayu salib ada yang selamat. Bisa ya. Yang menyelamatkan Grace ya kan. Iya. Yud. Iya. Jadi Grace ini berlaku di sebelum di zamannya Adam dan Hawa sama kita ya. Apa Mak? Sorry tadi Kalau depannya kita ada kan putus. sudah kayu. Iya. Yud. Ini yang bisa menyelamatkan itu kan di zamannya Adam dan Hawa. Tapi kalau kita kan Tuhan Yesus kan sudah mati kan? Iya. Di zaman kita. Jadi sebenarnya ini tuh cuman untuk menunjukkan bahwa bukan berarti kita bisa selamat kalau nggak ada kayu salib. Enggak. Ini kayu salib itu harus salib ada. kan tidak menyelamatkan. Harus ada. Iya. Itu dibutuhkan. Domba sama kayu salib tidak menyelamatkan. Nah, di tapi saat, butuh. di Ya saat Adam dan Hawa itu dia ada yang menyelamatkan itu adalah grace gitu. Iya, jadi dengan kayak gini Mak, dengan mereka aja udah bisa terima hidup, ya kan, udah masuk second probation, padahal belum ada domba yang dibunuh, ya kan, karena kan nih bunuh dombanya masih di Kejadian 3:21, di Kejadian 3:6 mereka berdosa tapi masih hidup. Iya. Artinya yang membuat mereka bisa diselamatkan bukan yang ini, walaupun ini butuh. Tapi karena ada
yang udah harus Tuan berlaku beri. duluan, yaitu Iya. yang udah Iya. menciptakan kuasa. Berarti ada waktu ya, Kita ya. yang menciptakan. Oh, begitu. Gitu. Gimana, Ma? Berarti Iya, iya. dosa di kejadian 6, dombanya mati di kejadian 3:21. Artinya dari dosa sampai domba mati itu mereka hidup gitu. Iya. Begitu? Iya, itu udah aku tulisin. Iya. Oke. Oke, baru sekarang kita masuk ke kita punya pelajaran. Ini intinya ya. Ini inti pelajarannya. Gimana? Masih pada ngantuk? Ini intinya. Pelajarannya yang gambar-gambar tadi kan yang Sakaria 12:1, Iya. Revelation Jadi 13:8. iya. Kenapa kita bisa ke situ? Karena ini ngomongin ada domba mati ini. Kenapa kita bisa? Jadi dasarnya dari situ terus ke 4 ayat tadi ya? Ke 4 Iya. ke 5 ayat tadi. Iya. Gimana yang lain? Masih on? Masih. Iya, masih. Masih, Yud. Oke. Masih semangat, Yud. Oke. Mantap. Meskipun belum mati. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ini kan ada ngomongin bunuh domba kan, di mana bunuh domba itu butuh nggak untuk orang bisa hidup? Karena domba yang mati domba kan, bukan orang yang berdosa. Sekarang ada pertanyaan. Revelation 13 ayat 8 berlakunya di mana? Ini topik kita punya pelajaran sebenarnya. Buka ayatnya ya. Iya, iya. Oke. Ini ayatnya. Apakah ini ada domba mati, lamb slain? Iya. Ini. From foundation of the world. Ya. Coba, jadi ini yang mau ditekankan dari ayat ini. Kan ditanya berlakunya di mana, ya kan? Terus waktu dibuka ayatnya ada dua peristiwa lah. Nah, ada ini yang warna hijau, ada domba mati dengan ada Foundation of the world. oh, kita samain aja deh warnanya kayak tadi. Orange sama foundation of the world. Itu mah merah, bukan orange. Oke lah, kuning. Orange itu. Oke, bentar ya. Ganti warna. Oranye merah. Kuning coklat. Bentar ya, harus cari dulu soalnya kodenya. Oke. Nih, semoga inilah ya. Ya, ini lebih ke kuning ya. Udah lama, nggak dapat aku. Ya udah. Oke. Nah ini ya, ada domba mati. Bisa lihat nggak? Ini ada dua yang berbeda di satu ayat yang sama. Sama-sama di Di 13:8. Revelation 13:8. ya. Jadi di Wahyu 13 ayat 8 kayak gini. Ini gambarnya ya.
Ada 2. Ada foundation of the world, ya kan? Dan ada lamb slain. Domba mati. Nah, ditanya kan ini. Jadi ini ayat berlakunya kapan? Oke. Waktu kita telusuri kata foundation of the world, ketemu di ayat apa? Zakaria 12:1. Nah, Ya, 12:1. ini ada ketemu di Zakaria 12 ayat 1. Ada kata foundation kan? Iya. The earth. Of the earth. Dan ada kata Iya. apa juga di situ? Form. Ah. Terus ada kata Form. form, ya kan? Format. Iya. Nah, berdasarkan kata form, ingat ayat apa? Genesis 2 ayat 7. Itu dia. Ini setara dengan form, di mana form ini adalah Kejadian 2 ayat 7 kan? Iya. Kejadian 2 ayat 7 waktu and the Lord God formed man. Iya. Form man. The Lord. Ini kata-katanya. The Lord God Form man. formed man. Iya. Oke, sama-sama ada kata form, ya kan? Form. Nah, bisa lihat nggak di sini perpecahannya? 13:8, oke, sama kayak 12:1, sama kayak 27, ya kan? Genesis 2 itu. Berdasarkan dia punya kata warna-warna. Ini Di warna screen-nya mana Juti? Kok jadi hilang? Ada. ada kok, Tante. Budia hilang. Budia kepencet kali. Ada kok. Yang lain ada, Ada. Tante? Ada. Ada. Oh, ada. Oh iya. Oke. Bisa lihat, Tante. Nih. Iya ada yuk. Tadi nggak tahu kenapa bisa hilang. Nih, coba lihat nih. Ini masuk ke persamaan-persamaan tadi nih. Foundation of the world itu sama dengan setara ya dengan form. Ya, karena ada di satu ayat yang sama. Ya kan, Tante? Iya, betul. Nah, terus jadi gini. Abis kita ke Revelation 12 ke Zakaria 12 iya kan mulainya dari 13:8. Ada kata foundation sama lamb slain kan? Terus waktu telusuri foundationnya ini kapan? Ketemulah satu ayat yang sama ini, Zakaria kan? Iya. Di Zakaria ketemu persamaan ayatnya sama kayak Kejadian 2 ayat 7. Genesis 7. Ini. Makanya Zakaria 12 ayat 1 setaranya dengan Kejadian 2 ayat 7. Kejadian. Karena kata apa? Form. Karena kata form. Oke, mantap. Bacanya gimana? Form, format, form. Iya, form gitu. kan. Nah, sekarang kita ke lamb slain. Domba mati. Kapan domba mati? Ayatnya. Genesis 3:21. Oke. 3:21. Nah, ini. Karena ada kata itu ya, coat of skin ya. Iya, itu pertama kalinya ada pembunuhan kan? Ayat pembunuhan pertama kali di Alkitab. Iya, berarti ada kematian ya. Makanya ada coat of skin itu. Ada kematian pertama di situ.
Iya, iya. Ini Kejadian 3 ayat 21. Karena kata itu of skin. Iya. Coats of skin itu ya. iya, itu dia coats of skin. Oke. Nah, jadi coba ini. Jadi dari gambar ini. Dari gambar ini ya. Nah, terus kita coba lihat ayatnya lagi di atas nih. Wahyu 13 ayat 8. Ada kata from. Kan yang ditanya, ini ayat berlakunya di mana kan? Iya. Coba dibilangnya di sini. Iya. Coba kita telaah dulu. Pas baca, kan ini udah digambar nih, gambar yang di bawah ini. Kita baca ulang ayatnya sekarang dengan sudah ada gambar. Dan semua yang berdiam di bumi akan menyembah Dia yang namanya nggak tercatat dalam buku kehidupan dari domba yang sudah mati sejak. Oke. From itu dari atau sejak. Atau menunjukkan apa? Titik apa? Titik awal. Titik awal, foundation itu. Oke, jadi form ini menunjukkan titik awal foundation. Titik awal, mulainya dari sini, ya kan? Oke. Ya. Sekarang makanya kita mau cari tahu, oke, jadi foundation-nya itu kapan berlakunya kan? Nah, kapan berlakunya atau kapan mulainya? Sama ya? Iya, kapan? Kan titik awalnya dibilang dari foundation. Oke, apa itu foundation-nya gitu? Apa titik awalnya? Nah, sekarang susun dulu. Ayatnya ngomongin tentang domba mati dulu kan? Masukin. Oke, domba mati, Kejadian 3 ayat 21 ya kan? Iya. Oke, jadi kalau dibaca ayatnya, kita ketemunya ayat apa dulu? Waktu Kan baca itu Genesis 13:8, enggak. Waktu baca 13:8, ketemunya ayat 3:21 dulu kan? Karena yang dibaca lamb slain dulu. Domba mati dulu kan? Oke. Tulis lagi. Kasih nomor yuk, kasih nomor dong 1 gitu. Di mana kasih nomornya di sini? Di lamb slain itu Genesis 3:21 itu. Oh. Di sini Kejadian 3 ayat 21. Ah, gini kan? Gini. Gini tah? Ya. Oke. Nah, makanya kita kasih warna orange dulu. Yang menunjukkan itu Kejadian 3 ayat 21. Ya. Udah dulu. Sorry. Ya ampun. Bentar. Oke, ini taruh sini dulu. Di mana ini sejajar dengan lamb slain. Nah, lamb slain kan? Terus dibilangnya lamb slain-nya sejak dari. Kalau ini jam 12 siang, kalau Kejadian 2 ayat 3, kalau Kejadian 3:21 itu 12 siang, terus dibilangnya yang ada di 12 siang itu dari. Artinya apakah sudah harus ada dari sebelum jam 12 siang? Tidak. Hah? Enggak ada. Kalau dibilang dari. Iya. Artinya sudah Iya. harus ada 12 sebelum siang. ini dong. Sebelum jam 12. Kejadian 3:21. Ah,
Oh, dari. Iya, berdasarkan kata dari, artinya menunjukkan yang orange ini sebelum kejadian 3:21 udah harus ada kan? Oh, Iya. Misalnya kayak gini, aku ada di rumah sekarang. Terus mama tanya, kamu di rumah dari kapan? Oh, sekarang sih ada di rumah, tapi tadi nyampenya jam 1. Artinya aku dari jam 1 sampai sekarang ada di rumah, ya kan? Iya. Nah, artinya Ulang. berdasarkan kata dari, jadi from. Kata from ini menunjukkan yang orange ini ada juga di sini. Iya. Terus dibilang from kapan? From the foundation. Makanya di sini ada Zakaria 12:1. 12:1, foundation of the world. The earth. Iya. Ini karena ada kata from, di mana lemslane-nya udah harus ada sebelum 3:21, dan from-nya dari kapan? Dari fondasi. Fondasi warna apa? Kuning. Iya, kuning. Nah, kan? Terus yang tadi kuning sejajar sama warna apa lagi? Ayat apa? Genesis 2 Form Genesis itu. 2:7. Genesis 2:7. Berdasarkan ada kata formnya kan? Iya. Makanya dia punya fondasi setaranya dengan Kejadian Genesis 2:7. Kejadian 2:7 ada form. Ya kan? Form. Ini sebenarnya gambar yang atas kita lagi bikin garisnya. Ini kan tadi pembelahan Wahyu 13:8 kan? Iya. Sekarang ini kita lagi bikin garisnya. Kalau tadi Uncle langsung kasih garisnya kan? Kita sekarang bikin gimana bikin garisnya? Bisa? Yuk tadi apa tadi form tadi Genesis 2:7 tadi berhubungan dengan foundation itu? Iya, karena Zakaria. Zakaria 12 ayat form. Karena kata form. Jadi gini Tante Dia nih. Form itu sama dengan foundation gitu maksudnya? Iya. Oh. Nih, jadi di Kejadian 2:7 ada kata form ini kan? Iya. Form yang hijau ini. Nah, tapi kenapa kita bisa ke Kejadian 2:7? Karena di Zakaria 12:1 ada kata format. Itu yang membawa kita ke Kejadian 2:7. Genesis 2:7. Oh, di Zakaria itu ada kata format. Iya. Form. Itu yang depan itu di screen itu ada Bu Dia. Genesis 2:7. Aku belum lihat. Buka. 12:1. Foundation of the earth sama form itu. Dibuktikan Bu Dia ada apa enggak? Iya. Yang lain buka ayatnya juga ya. Ayatnya juga. Iya. Makanya. Soalnya ini nggak tulis sih, jadi nggak lihat ada ya. Iya, makanya tadi aku bilang buka ayatnya. Aku harus soalnya. Jadi harus konfirmasi, oke. Nah, oke. Udah dapat kan? Jadi karena kata from ini dari yang ada di 13:8 menunjukkan warna orange udah harus ada sebelum 3:21, ya kan?
Karena Iya. saya bilang kalau dari berarti sebelum ini udah harus ada. Makanya orange udah harus ada, ya kan? Tapi mau dikasih ayatnya nggak di sini? Tidak. Karena kan udah Kenapa enggak? Karena ayatnya udah di 321. Jadi ya 321. Iya. Ayatnya udah di sini. Kenapa ayatnya udah di sini? Karena domba bunuhnya di situ. Apakah sebelum kejadian 3 ayat 21 ada domba yang dibunuh nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa harus ada warna orange di sebelah kiri atau sebelum 321? Karena Kata from. sama-sama ada warna orange kan di 13:8 tadi. 13:8 sama-sama ada. Iya. Dan di ayat itu ada foundation. Nah, Foundation, ya. jadi Foundation of the world. nah orange-nya ada, foundation-nya ada, baru kita ke kejadian 27. Ya. 27. Oke. Nah, kalau ini ngomongin yang domba dibunuh, di mana ini domba binatang, domba aslinya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini yang akan datang kan, yang asli. Iya. Iya. John 1:29 tadi ya. 9. Iya, domba asli. Iya. Lamb of God. Ini. Jadi inilah gambarnya. Kita dulu ya. Makanya kan Yud, Ya. sebelum kayu salib itu ada yang selamat itu kan. Karena ada grace, yaitu melalui iman. Jadi nanti, maksudnya kan nanti ada yang selamatkan kita. Kalau percaya kan melalui iman itu. Iya. Oh iya, Yang grace-nya bisa di selamat mana sebelum nih, kayu Yud? salib. Kok saya nggak lihat ya? Iya, belum. Yang ini dulu, yang ini udah bisa belum tapi yang ini. Sampai sini udah bisa ngerti belum? Jadi ini yang asli, ini yang lambang. Nah, 13:8-nya karena ada kata lamb slain ini kan? Iya. Iya. Di mana itu terjadinya domba dibunuh itu terjadinya di ayat 321. Makanya itulah ayatnya, domba mati. Nah, tapi 13:8 bilang domba mati sejak foundation. Dari fondasi, ya kan? Makanya mundur kita. Mundur. Dari 321 mundur ke yang sebelumnya, fondasi. Masuk fondasi. Fondasi itu Genesis. Ya. Fondasi itu Zakaria 12 ayat 1 dan Kejadian Genesis 2 ayat 7. Oke. Nah, sampai sini udah bisa. Ini awalnya gambarnya kayak gini. Karena awalnya kita isi ayat aja dulu kan? Iya. Oke. Nah, sekarang begini. Artinya apakah yang paling pertama terjadi dari gambar ini Kejadian 27? Itu. Iya. Fondasi. Kapan itu terjadinya? Sejak fondasi. Enggak, kapan itu Kejadian 27 itu kapan? Pada waktu penciptaan manusia. Hari ke? Waktu penciptaan di hari ke-6. Hari ke-6. Nah, masuklah ke situ. Oke? Iya. Iya. Kejadian 27 terjadinya kapan? Hari ke-6. Waktu manusia diciptakan, ada breath of life kan? Breath of life. Iya. Breath of life. Ya enggak? Ya. Oke. Sejauh ini fondasi kalau mau dibilang dari awalnya ini kan berdasarkan gambar
di Kejadian 27. Nah, bread of life ya kan? Bread of life itu apa? Firman. Firman. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Pas. Oke, kita bikin dulu warnanya. Bread of life itu warna hijau. Hijau. Hijau apa oranye? Hijau. Oh, hijau. Oke. Ya kan? Nah, karena bread of life itu yang ada di 12:1 juga kan? Zakaria, karena itu sejajar sama Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Oke. Kalau gini, kalau bread of life itu Kejadian 2 ayat 7 dan itu sejajar dengan Zakaria 12 ayat 1, artinya di Zakaria 12 ayat 1 ada apa juga? Ada bread of life juga. Bisa itu alurnya. Juga. Karena Kejadian 2 sejajar sama 12 setara, artinya bread of life yang ada di 27 ada di ayat apa? 12 Zakaria 12:1 juga. 12:1 juga. Itu dia, Karena makanya di sini ada bread of life juga tapi warna Orange. Orange. Oh, orange. Iya. Satu. Oh, iya. Di sini ada bread of life. Nah, dan bread of life, kalau bread of life itu ada di 12:1. Di 12:1, di mana itu sejajar dengan Kejadian 2 ayat 7, ya kan? 2 ayat 7. Dan yang tadi membawa kita ke fondasi itu karena apa yang ditunjuk? Yang udah ada di situ. Apa yang udah ada dari fondasi atau apa yang udah ada dari Kejadian 2 ayat 7? Word, bread of life. Bread of life. Berdasarkan 13:8. Oh, foundation of the word. Coba baca ayatnya. Apa yang sudah ada dari fondasi? Oh, itu lamb slain. Nah, kalau ngomong fondasi itu sama dengan ngomong ayat apa? Kalau ngomong fondasi, ya, 12:1. Ujungnya yang paling ujung. 12:1 masih ada jembatannya. 27 form itu. Artinya kalau bilang apa yang sudah ada dari fondasi, itu sama dengan apa yang sudah ada dari Kejadian 2 ayat 7, ya kan? Yaitu bread of life. Bread of life. Nah, dibilangnya di 13:8 yang udah ada sejak Kejadian 2 ayat 7 atau yang udah ada sejak bread of life ada apa di situ? Ayatnya lamb slain. Artinya lamb slain. Bagaimana orange ada di kiri dan di situ bread of life. Apakah di sini ada bread of life juga? Iya, ada. Nah, kalau ini yang domba hewan ada bread of life, ada dia punya kehidupan, masa yang domba asli nggak ada? Artinya ada juga kan? Ada. Ya. Oke. Nah, sejauh ini fondasinya paling ujung apa? Hari ke-6, ya kan? Iya. Enggak. Di situ ujung ini sejauh ini fondasinya paling awal di situ kan? Kalau fondasi kan berarti kita ngomong mundur. Tapi apakah bread of life baru adanya di hari ke-6? Enggak. Tidak. Enggak, berarti sejak tadi Revelation 13:8 itu sudah ada ya, Yud ya?
Oh gini, kan kita lagi nyarinya Revelation 13 ayat 8 itu berlakunya kapan, ya kan? Nah, dari kata fondasi menunjuk ke ayat apa? Fondasi yang ada di 13:8 menunjuk ke langsung aja 12:1. Oh, Genesis 12:1. 27. 12:1. 12:1 itu tuh jembatan ke 27. Iya. Jadi Iya, I see. Jadi 13:8 itu menunjuk ke Kejadian 27 kan? Nah, fondasinya itu menunjuk ke 27 berdasarkan ayat jembatan yang Zakaria 12 ayat 1. Nah, waktu kita nyampe di 27 ketemu bread of life, ya kan? Artinya, fondasinya itu bread of life. Waktu ada bread of life. Apakah bread of life? Apakah bread of life sebagai fondasi itu baru berlakunya di hari ke-6? Bisa dibilang fondasi. Iya, bisa dibilang gitu. Oke, sejauh ini gitu kan Tante Dia? Nah, tapi apakah bisa nggak ada hari ke-6 di mana di situ ada bread of life kalau nggak ada hari-hari sebelumnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya berarti sekarang kita lihat, berarti fondasi ini nggak ada di gambar ini. Kita harus mundur lagi, lebih mundur dari hari ke-6, ya kan? Iya. Iya. Karena kalau fondasi, apakah artinya yang paling dasar? Iya, betul. Bawah. Kalau kita mentok di hari ke-6, apakah itu udah bukan fondasi? Bukan fondasi, itu bukan awal. Karena ada hari-hari sebelumnya. Nah, itu dia. Di mana yang paling awal, paling dasar, atau paling fondasi? Hari ini. Paling enggak hari pertama, ya kan? Iya. Ayat hari pertama. Makanya. Karena hari ke-6 itu nggak bisa jadi fondasi, karena itu bukan yang dasar, itu yang membuat kita mundur lagi. Artinya di sini fondasinya. Sebelum hari ke-6, paling enggak hari pertama. Ayat-ayat hari pertama. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 3. Tapi yang tadi ditulis Kejadian 1 ayat 1 kan? Iya, in the beginning. Beginning dong berarti. Kenapa in the beginning? Karena di situ hari pertama menciptakan, ya kan? Namanya. Kalau kita berhenti di Kejadian 2 ayat 7, itu udah hari ke-6 penciptaan. Iya. Nah, disinilah fondasinya. Fondasinya. Kalau dibilang in the beginning itu, bukankah itu justru juga bukan hari pertama, Yud? In the beginning itu awal sekali. In the beginning itu hari pertama kan? Hari pertama kan terang. Iya, makanya tadi dibilangnya Kejadian 1 ayat 1 paling enggak sampai Kejadian 1 ayat 3. Di mana Kejadian 1 ayat 1 tuh kayak preambelnya hari pertama gitu. Awalannya untuk masuk ke hari pertama, ya kan? Tapi kenapa kita mulainya Kejadian 1 ayat 1, Tante? Karena di situ ada in the beginning, God ngapain? Created. Kalau created bisa nggak pakai firman? Nggak pakai let bisa. Hah? Harus pakai firman. Harus pakai firman kan? Harus pakai. Makanya waktu dibilang in the beginning Tuhan menciptakan, dari kata Tuhan menciptakan aja di situ menunjukkan kuasanya udah berlaku dari situ, walaupun dia punya pengwujudannya mulainya dari Kejadian 1 ayat 3. Iya. Ini, makanya itu yang membawa kita ke Kejadian 1 ayat 1. Dari hari pertama, di mana dari hari pertama
first day creation, apakah di situ ada God created kan di Kejadian 1 ayat 1? Iya. Dan God created dengan apa? Semua yang Firman. keluar dari Dengan mulut firman, Tuhan. kan? Mm-mm. Iya, itulah firman yang sudah ada sejak in the beginning. Itulah dia punya fondasinya. Ini fondasinya. Firman yang sudah ada sejak in the beginning. Ini dia. Bisa sampai sini? Jadi fondasinya apakah berhenti di Kejadian 2 ayat 7? Tidak. Enggak. Jadi kita udah ketemu kan ujung fondasi. Fondasinya apa? Kejadian 1 ayat? Kejadian 1 ayat 1. Oke, Kejadian 1 ayat 1. Nah, sekarang balik lagi ke 13:8 karena ini ayat yang mau dicari. Artinya apakah ayat 13:8 ini bilang gini? Ada domba mati sejak Kejadian 1 ayat 1. Nah, pertanyaannya, jadi ini ayat berlakunya di mana, ya kan? Nah, kalau ngomongin domba matinya, berlakunya di 321. 321. Tapi apakah semua yang terjadi di 321, di Kejadian 2 ayat 7, di semua itu itu semua bisa terjadinya karena ada Kejadian 1 ayat 1 kan? Iya. Nah, artinya di sini apakah itu semua yang ada setelah Kejadian 1 ayat 1 itu hanya bisa adanya karena ada Kejadian 1 ayat 1. Jadi ayat Kejadian 1 ayat 1 inilah yang membuat semua setelah itu bisa ada. Bisa? Bisa ya. Ya, Yud. Jadi ini Kejadian 1 ayat 1 yang membuat semua setelah Kejadian 1 ayat 1, mau itu ngomongin form, mau ngomongin lamb slain, mau ngomongin Lamb of God, bread of ya, life. coats of skin, itu bisa adanya karena ada firman Tuhan ini. Kejadian 1 ayat 1. Nah, artinya apakah manusia pun bisa benefit dari coats of skin, dari domba mati? Manusia bisa hidup waktu mereka deform karena ada kuasa yang udah ada dari Kejadian 1 ayat 1. Bisa nggak? Bisa. Jadi kuasa yang udah berlaku sejak Kejadian 1 ayat 1 ini yang membuat bisa benefit di setelahnya. Contohnya kayak gini. Jadi kuasa ini ngomongin apanya? Apanya itu yang ada di Kejadian 1 ayat 1 ini. Ingat nggak tadi ada dibilang apanya itu ngomongin kuasa yang ada di Kejadian 1 ayat 1. Di mana kuasa yang udah ada ini berlakunya bisa berlaku di Kejadian 2 ayat 7, bisa berlaku di Kejadian 3 ayat 21,
Jadi kapannya itu berlaku bisa di setelahnya, tapi apanya itu ngomongin yang ada di kejadian 1:1. Bisa? Kuasa yang Apanya itu? Hah? Apanya itu mulai dari kejadian 1:1, kuasa yang ada. Apanya itu ngomongin kuasa, di mana kuasanya itu udah ada dari 1:1. Kejadian 1. Nah, jadi dia punya 13:8 ini ngomongin di mana kalau ngomongin kuasanya itu udah ada dari kapan? Kejadian 1:2. Kejadian 1:1. Iya. Ini fondasinya. Jadi waktu baca 13:8 ngomongin sejak fondasi bumi. Artinya sejak kejadian 1:1. Nah. Tapi waktu ngomongin domba matinya, peristiwanya kapan terjadinya? 3:21. Tapi bisa ada nggak 3:21? Kalau nggak ada Nggak bisa. Nggak ada. Itu dia. Bisa? Nah, dan fondasi bumi ini, itu ngomongin fondasi bumi kita aja. Kenapa bumi kita? Karena kejadian 1:1 ngomongin tentang penciptaan bumi kita, kan? Inilah mulai titik awalnya. Karena menunjukkan titik awal, kan? Jadi 13:8 itu bicaranya tentang bumi kita ini ya? Iya, sejak fondasi bumi kita. Kenapa bumi kita? Karena yang perlu keselamatan cuma bumi siapa? Ada bumi lain? Iya, bumi kita. Iya. Penciptaan bumi kita, ini titik awalnya. Bisa? Iya. Oke. Sampai sinilah. Inilah review pelajaran hari ini. Gimana, ada pertanyaan? Ini yang detailnya ya, Yuk. Kalau tadi kan Uncle kasih cuma kotak-kotak dengan ayat. Ini yang detail. Ini yang detailnya. Coba nih kita lihat gambar Uncle yang tadi ya. Iya. Iya. Oke. Dan dulu. Oke. Kok ngomong? Dan dulu. Loh, kok nggak mau ini? Oh, ini, Deng. Bentar ya. Nah, ini dia. Ini gambarnya. Iya. Sama kan? Urutannya? Tapi bisa dapat nggak? Tadi kita itu ngomongin langkah-langkahnya sampai gambar ini bisa terbentuk. Boleh? Boleh. Thank you. Ya, Ayut. Kasih Ayut. Ayut. Kasih di-review lagi ya. Thank you, Hani. Kasih. Oke.
Oke. Terima kasih. Thank you, Yud. Iya. Yud, belum darah Iya. Kasih PDF-nya lagi. Iya. Tulis. Oke. Siap. Baca chat mama ya, Yud. Iya. Yud, kalau tante sih terus terang belum get it banget gitu ya. Yang Ini mana harus tante? Yang satu mana? kali lagi nih. Yang mana coba Cuma bagian yang mana? Udah malam sih nggak, udah ini juga ya. Iya, maksudnya berurut-urutannya gitu tuh aku belum plek gitu banget gitu. Harus satu kali lagi nih kali baru. Oh, ini. Nah, coba ya, ini kita mau ulang aja dia punya urutan mulainya ya, yang 13.8 ini. Awalnya Boleh. ini catat aja tante nih. Catat aja ya. Kita mulai dari 13.8. Tunggu. Oke. 13.8. Sebenarnya dari gambar ini nih. Dia punya pembedahannya. Dari kata fondasi dan dari domba mati. Oke. Nah, fondasi ke ayat jembatan. Zakaria. Ke Zakaria. Ketemunya di Kejadian 2:7. Artinya fondasinya Kejadian 2 ayat 7 gitu. Oh, langsung ya? Iya, karena 12:1-nya itu ayat jembatan. Jadi fondasi bumi kapan? Kejadian 2:7. Gitu. Nah, terus di waktu di 13.8 ada kata domba mati, ya kan? Domba matinya kapan? Kejadian 2 ayat 3 ayat 21. Nah, terus tadi itu sebenarnya Angka nggak sedetail ini. Tadi itu Angka langsung kasih gambar ini, langsung diisi kan ayatnya. John 1:29, 3:21, baru isi yang ini. Jadi tadi itu isinya alur mundur. Kita lihat yang domba asli dulu. John 1:29. Domba asli bisa ada karena ada apa? Ada domba, ada itu selain tadi, 3:21 ya kan? Nah, udah ngomongin 3:21, oh disinilah lem slaynya 13.8 berlaku. Gitu. Jadi udah mentok di 13.1 kan? Terus, waktu baca 13.8 ada kata from. Nah, kalau from berarti udah harus ada dari sebelum 3:21. From-nya dari kapan? Dari fondasi. Nah, balik lagi tadi. Fondasinya di ayat apa? 27. Makanya yang sejajar di situ, orange-nya juga harus ada di sejajar situ juga. Tapi nggak perlu tulis ayatnya. Kenapa? Karena ayatnya udah dimasukin di Kejadian 3 ayat 21. Terus habis itu ke Genesis 1 ayat 1. Nah, gimana ke Genesis 1 ayat 1-nya ya kan? Nah, dari udah kita sampai di Kejadian 2 ayat 7, ngomongin form, ada bread of life. Nah, bread of life hari ke-6. Nggak bisa kita cuman mentok di hari ke-6. Itu nggak bisa dibilang fondasi. Artinya yang fondasi harus di hari-hari sebelumnya. Mentoknya ke hari pertama. Pertama ayatnya Kejadian 1 ayat 1. Itulah titik Genesis 1:1. Itulah titik awalnya. Di mana di Kejadian 1 ayat 1 sejak hari pertama ada kuasa atau firman atau yang keluar dari mulut Tuhan yang digunakan untuk menciptakan. Di mana kuasa atau firman itulah yang membuat semuanya setelah ayat itu bisa ada. Gitu. Jadi itu kenapa kita bisa ke Genesis 1 ayat 1, alurnya mundur pokoknya. Dari John 1:29 mundur ke 3:21, mundur lagi ke fondasi,
Kejadian 27 nggak bisa mentok di Kejadian 27. Mentoknya di 1 ayat 1. Genesis 1 ayat 1. Kenapa mentok di 1 ayat 1? Karena kita ngomongin Karena bumi itu kita. ada firman yang digunakan untuk Firman menciptakan. yang keluar tuh. Iya, Iya. itu dia. Mentoknya pokoknya ini ngomongin bumi kita lah. Kita nggak bisa mundur lagi dari Kejadian 1 ayat 1. Kenapa? Karena bumi kita yang perlu diselamatkan. Oh Iya, iya, betul. ini bicara tentang bumi kita ya. Iya. Itu dia. Oke, itulah summary singkatnya ya. Oke. Kalau gitu, apakah kita boleh minta Tante Dia lah tutup dalam doa ya Tante? Makasih. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih sekali untuk pembelajaran pada malam hari ini, di mana kami semakin dibukakan betapa dahsyatnya firman-Mu ini, betapa dahsyatnya pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam firman-Mu ini yang selama ini kami tidak mengerti dan sekarang kami diberi kesempatan untuk mengerti. Terima kasih Tuhan untuk firman, untuk terang yang masuk ke dalam kami, ke dalam terlebih kepada Uncle Randy sehingga bisa memberikan kepada kami pembelajaran yang selama ini kami nggak mengerti. Demikian juga dengan Iut yang menolong sehingga kami semakin dimengerti gitu Tuhan. Terima kasih, dan itu adalah karena kebaikan-Mu kepada kami, karena Engkau tidak mau kami binasa, Engkau mau supaya kami mengerti dengan benar kebenaran-Mu, karena kami disanctify oleh kebenaran-Mu. Kami nggak boleh sampai nggak mengerti akan kebenaran-Mu ini. Tolong Tuhan, apa yang sudah kami pelajari ini tertanam betul di dalam pikiran kami, sehingga ketika kami harus mempertanggungjawabkannya, dengan pertolongan Tuhan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, oleh sebab grace-Mu yang memampukan kami untuk mendapatkan semuanya ini. Dan pada malam hari ini kami mau beristirahat, kami memohon penjagaan-Mu, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok boleh bangun dengan badan yang segar untuk kembali menerima akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang telah rela mati untuk kami semua, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih. Thank you Tante Dia. Terima kasih Bu You Dia. Hani. Tuhan berkati semuanya. Malam Bu Bobo. Bye bye. Selamat malam Kak Dardi. Selamat malam.